pagi adik-adik, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Ya, bersyukur pagi ini Lau Sumeila kembali bisa menemani adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan melindungi kami, menjagai kami semalam dalam petiduran kami. Dan pagi ini Tuhan kami bersyukur kami boleh bangun, kami boleh sehat. Dan Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik kita akan merenungkan cerita tentang firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-17. Lau Sumeila akan membacakannya bagi adik-adik semua. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Nah, adik-adik, ketika kita mengikuti renungan harian, ada 3 kegagalan yang dilakukan oleh Simson. Dan pada terakhir kalinya ketika Lause Ika membawakan cerita itu tentang kegagalannya meminum anggur. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia minum anggur, akhirnya dia mengadakan suatu perkumpulan dan dia memberikan teka-teki. Nah, di ayat yang di bagian firman Tuhan ini, orang-orang sebangsanya, orang-orang Filistin sebangsa dari istrinya Simson, mereka bertanya-tanya tentang teka-teki yang diberikan oleh Simson. Mereka tidak mendapatkan jawabannya. Mereka berpikir keras, mereka mencari berhari-hari, dan akhirnya mereka memiliki ide, yaitu mereka memanggil istrinya Simson dan meminta supaya istrinya ini memujuk Simson untuk memberitahukan jawaban dari teka-teki ini. Nah, akhirnya istrinya mencoba menanyakan kepada Simson, dan apa jawaban Simson? Kepada orang tua saya saja saya tidak beritahukan, apalagi kepada kamu. Nah, istrinya ini menangis, memohon kepada Simson untuk memberitahukan jawabannya. Sekian harinya istrinya ini meminta kepada Simson, akhirnya Simson luluh juga. Dan di ayat yang kita baca tadi, Simson memberitahukan jawabannya kepada istrinya. Simson memberitahukan jawaban kepada istrinya, kemudian istrinya ini memberikan jawaban teka-teki ini kepada orang-orang sebangsanya. Nah, taruhan pada waktu itu, teman-teman, ketika orang Filistin ini tidak bisa menjawab, ya, orang Filistin tidak bisa menjawab teka-teki Simson, maka mereka harus memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Begitu juga sebaliknya, ketika orang Filistin ini mendapat jawab dari teka-teki Simson ini, maka Simson harus memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Nah, jadi Simson pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana, dan dia mengambil 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Dalam hal ini Simson masih marah dan dia memberikan istrinya kepada temannya, karena dia berpikir istrinya ini yang menjatuhkan dia, yang membocorkan rahasianya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Yaitu ketika kita mengambil keputusan yang salah pada awalnya, ketika Simson salah mengambil seorang istri, orang tuanya sudah mengingatkan dia kalau dia tidak boleh kawin campur, tapi karena dia bersikeras, akhirnya dia menanggung akibatnya, bahwa istrinya mengkhianati dirinya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diberitahukan oleh orang tua kita, ketika kita diingatkan oleh orang tua kita, maka dengarkanlah itu, karena akan ada konsekuensi di balik ke setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Kita melihat bahwa di dalam cerita kita, Simson melakukan 3 pelanggaran dan akhirnya dia menerima akibat dari pelanggarannya atau kegagalannya mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik, apa yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini? Yaitu kita harus belajar taat. Karena ketika kita tidak menaati satu perintah atau suatu peraturan, maka itu akan membawa kita kepada pelanggaran-pelanggaran selanjutnya, dan kita akan menerima konsekuensinya. Contohnya, ketika kita mengikuti ketika kita mengikuti teman kita menyontek, nah maka akan ada konsekuensi
di balik itu. Ketika kita ketahuan, maka kita akan diberikan nilai F oleh guru, atau kita akan diberikan ganjaran oleh guru. Nah, begitu juga kalau seumpamanya kita mencuri, orang tua sudah mengingatkan jangan sama sekali mencuri. Tetapi ketika kita punya keinginan untuk mencuri dan kita melakukannya, maka konsekuensi ada di balik itu, yaitu kita akan diberikan hukuman, mungkin kita akan malu, mungkin kita akan dijauhi oleh teman-teman, mungkin kita akan dipukuli sama orang tua kita. Jadi adik-adik, jangan melanggar perintah Tuhan, karena akan ada hukuman atau akan ada akibat yang akan kita tanggung. Seperti Simson tidak mendengarkan orang tuanya, tidak melakukan tugasnya sebagai seorang nazir Allah. Akhirnya kisah hidupnya, akhirnya kita lihat di dalam kisah di dalam Hakim-Hakim 14 ini, dia dikhianati oleh istrinya, orang yang dipilihnya. Adik-adik, mari kita belajar sama-sama untuk terus taat kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mengajarkan kami untuk taat terus kepada Engkau, karena dalam kesalahan kami, dalam kegagalan kami mengikuti perintah Tuhan, akan ada konsekuensi dari pelanggaran yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan, kami berdoa supaya dalam kehidupan kami mampu menaati perintah-perintah Tuhan, bahkan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kami, oleh orang-orang yang mengasihi kami, oleh saudara-saudara kami, maupun guru-guru kami yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa dalam renungan harian di besok hari. Kita masih tentang Simson di renungan harian selanjutnya. Adik-adik, selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat mengikuti sekolah online, dan tetap dengar-dengaran kepada orang tua ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.